Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Sobat Podcast FTF dimanapun berada. Pada hari ini, sore ini adalah podcast pertama kita di FTF. Dan Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang bernama Pak Nasrul Watoni, PhD. Ya. Apa kabar Pak Nasrul? Alhamdulillah, makasih Pak Kadef. Ya. Senang sekali berada di podcast ini, podcast yang luar biasa bersejarah. Alhamdulillah kita akhirnya memiliki ruangan seperti ini ya Pak Kadef. Nah, ini yang menarik dari podcast FTF ini sebetulnya karena juga baru ya, alhamdulillah kita mendapatkan ruangan yang sangat kondusif ya, representatif untuk diseminasi informasi baik ilmiah ataupun juga informasi-informasi lainnya yang mungkin berguna untuk para pemirsa, para sobat podcast yang nanti akan menonton untuk acara ini. Baik, ada beberapa tema mungkin ya nanti yang akan kita sampaikan di podcast FTF ini. Tapi yang pertama sepertinya kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Nasrul. Sebetulnya apa sih podcast yang kira-kira menarik nih untuk para ini sobat podcast? Jadi kita di sini bukan ikut-ikutan ya Pak Dodo. Jadi kita di sini sebetulnya lebih ke translator jadi ya. Jadi di sisi pendidikan pun sebetulnya perlu hal-hal semacam ini. Artinya kita yang di depan ya, terutama untuk di Unpad nih, kita yang pertama nih punya di tingkat departemen dan kemudian memperkenalkan departemen kita itu seperti apa. Dan nanti ke depan kita akan mengundang mahasiswa. Mungkin nanti ada beberapa dosen berprestasi, mungkin dosen-dosen juga yang nanti punya hibah A, hibah C, hibah apa. Nanti kita bisa di sini diskusi. Jadi sebetulnya nanti ya rencananya sih di sini nanti sharing pengalaman gitu ya. Jadi ya mungkin sebetulnya apa yang kita kerjakan di sini sih lebih mengerjakan sesuatu yang sebetulnya orang lain pun bisa. Gitu. Jadi kita undang untuk sharing, kemudian kita ajak kolaborasi gitu ya Pak Nasrul ya. Mungkin saja kan kita punya kelas hibrid ya di sebelah kanan. Juga nanti nggak hanya podcast yang satu arah offline begini, mungkin nanti bisa aja kita mengundang ya Pak ya, mengundang dari industri, dari mungkin rumah sakit, dari ya kosmetik dan ya mungkin distribusi juga. Nah itu mungkin bisa banyak manfaatnya nanti ya. Betul. Apalagi sekarang nih kampus Merdeka. Nah, apa itu kampus Merdeka? Jadi begini, kampus Merdeka itu suatu konsep yang memang sekarang lagi digalakan oleh Kemendikbud ya, di bawah Menteri Mas Nadiem. Mas Nadiem itu luar biasa, punya inovasi, punya sesuatu yang out of the box. Jadi yang selama ini mahasiswa terus terang Pak, saya itu kan dulu waktu S1 itu kan pengennya ke ITB nih pilihan pertama nih. Nah dengan adanya kampus Merdeka ini kita bisa kuliah di sana gitu kan. Jadi nggak usah berkecil hati, artinya kesetaraan, terus kemudian pengalaman-pengalaman yang nanti misalkan bisa didapatkan di luar kampus itu ada di kampus Merdeka ini. Ya, saya dengar juga bahkan bisa sampai mempelajari sekolah yang ada di luar negeri gitu kan ya? Ya, betul sekali. Jadi ada program yang dirilis baru tahun kemarin, kita juga udah mengirimkan dua mahasiswa, IISMA namanya, International Student saya lupa. Tidak usah berkecil hati. Orang yang pergi sekarang kita desain kurikulumnya. Kebetulan kan di prodi S1 kita sudah sediakan SKS sebesar 20 SKS. 20 SKS. Wah, cukup jadi banyak artinya gini, biasanya ya kalau dulu ya nih orang aktivis kayak Pak Dodo nih ya. Aktivis nih dulu di BEM misalkan, itu akan lulus telat ya. Kalau sekarang jangan. Bukan karena banyak ngulang ya telatnya. Iya. Kalau sekarang bisa disediakan khusus. Ada semester khusus sebesar 20 SKS itu untuk kampus Merdeka. Jadi artinya masih tetap bisa lulus selama 8 semester. Oke. Gitu. Idealnya nih Pak Nasrul, kan banyak nih calon mahasiswa juga ya dengar ada kampus Merdeka. Tapi yang ada di bayangannya tuh dia bebas gitu ya. Nah,
sebetulnya idealnya dengan kampus Merdeka itu lulusannya itu nanti seperti apa ya? Mungkin Jadi, supaya tahu betul. lah masyarakat. Ya, begini, ada sesuatu hal yang memang menganggap bahwa merdeka itu merdeka sebebas-bebasnya. Ternyata tidak seperti itu, Pak Dodo. Jadi terutama di prodi kesehatan ya seperti di farmasi ini, setiap program itu ada namanya capaian pembelajarannya. Jadi ada namanya sistem konversi SKS. Misalkan contoh seperti ini. Sekarang di prodi kita di sarjana farmasi ini kita sedang membuka semacam Google Form. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil program-program kampus Merdeka. Program kampus Merdeka itu banyak ditawarkannya. Ada yang ditawarkan seperti Sastra Bahu, ITB Unpad, ada juga NUNI dan lain sebagainya. Ada juga langsung dari perguruan tinggi, maksudnya langsung dari industri juga ada. Gitu. Nah mereka itu harus menyiapkan semacam RPS. Jadi semacam ada pedomannya. Sebetulnya mau ngapain nih Mas di sana? Setelah itu nanti kita di prodi ini kita analisis. Oh ini ternyata bisa nih sekian SKS di kami. Jadi ada semacam capaian pembelajaran yang nanti kalau diikutkan di kampus Merdeka itu, gitu ya di program itu sudah mencapai capaian pembelajarannya di prodi kita belum gitu. Jadi artinya sama saja ujungnya itu sebagai sarjana farmasi gitu. Karena ada semacam metode konversi yang kita anggap bahwa itu sesuai gitu. Jadi ini penting nih, ini penting ya. Betul. Jadi bukan berarti bebas ngambil ke sana ke sini, pas lulus bingung ya. Iya. Jadi ada satu kasus juga nih ya, mahasiswa yang memang saking senangnya dia merdeka mengambil gitu ya, tapi ujungnya kan nggak bisa masuk ke KRS, ke SKS. Tapi jangan khawatir, itu bisa masuk ke SKPI namanya. SKPI itu adalah sertifikat ijazah, sertifikat pendamping ijazah yang kegiatan kemahasiswaan. Ya, gitu. Jadi intinya bahwa kurikulum ini didesain terlebih dahulu ya, kemudian tempat untuk mitra misalnya kampus Merdekanya juga sudah direkognisi sehingga ketika nanti masuk, nah itu bisa dikonversi menjadi capaian pembelajaran yang memang diharapkan ya. Jadi tetap lulusnya sebagai apoteker yang kompeten gitu ya. Betul, ujungnya ke sana tetap. Jadi ujungnya itu berbasis kurikulum yang sudah kita tetapkan. Nah kelebihannya selain kompeten kan sekarang ya tenaga kesehatan juga kita dituntut menjadi tenaga profesional yang kompeten gitu ya. Ditambah dengan kampus Merdeka nih Pak Nasrul, itu lulusannya jadi lebih unggulnya di mana kalau bisa dijelaskan? Jadi begini, masing-masing orang itu kan dari di bidang riset di kurikulum itu mempunyai standar tertentu gitu ya. Tentunya ketika seseorang melebihi standarnya, otomatis kan mereka akan lebih mudah diserap atau lebih mudah diterima oleh dunia industri. Jadi kalau misalkan gini, orang yang tetap tinggal di sini, ya maksudnya di kita sebagai biasa gitu ya, tanpa kampus Merdeka, sama orang yang pergi ke Eropa, kemarin ke Glasgow gitu ya, pasti itu ada bedanya. Pasti nanti industri bilang, kamu ngapain aja di S1-nya gitu ya. Kalau dia ada punya kelebihan bahwa saya ada program kampus Merdeka, mengikuti kegiatan wawasan lebih luas ya, internasional. Jelas. Mungkin kalau pada dosen sendiri nanti sebagai yang punya industri pilih yang mana? Iya, dia dong kan wawasannya bagus, nah, itu punya pengalaman di luar dan sebagainya. Oke, berarti nilai plus atau keunggulan itu akan terbuka sangat lebar ya dengan adanya kampus Merdeka ini. Difasilitasi, dibiayai kan ya Pak Nasrul ya? Jadi ya memang ada program yang dibiayai ya, ada yang memang program mandiri. Tapi umumnya sih kalau yang disediakan oleh institusi, jadi minimal mungkin ada semacam apalagi yang magang itu biasanya diberikan semacam apresiasi lah. Ya. Cuman pada dasarnya kan bukan hanya mengajar uang ya sekarang, mungkin lebih ke justru soft skill kita itu tadi edit value-nya itu dapat di situ. Oke, ini mohon maklum ya, sobat sobat ETF mungkinnya kita karena ini pertama tanpa konsep kita uji coba. Jadi saya ingin bertanya dari ada di belakang nih, ada kedirekan. Apa itu kedirekan Pak Nasrul? Oke, jadi mungkin ini terbuka luas untuk dunia industri yang pertama, yang kedua juga untuk kan ada namanya DUDI ya, dunia
usaha ya, dan dunia industri. Nah, ada juga yang namanya institusi pendidikannya. Nah, kolaborasi itu ada di kedai RKI. Jadi ini sebetulnya kenapa ada majalah Farmastika di situ? Itu adalah suatu startup. Sebentar nanti kita ke sini. Okay. Kita nanti ke sini. Soalnya ini berhubungan. Iya. Jadi yang awalnya ini kedai RKI ini muncul karena ada program Kampus Merdeka. Oh, gitu. Kampus Merdeka ini maka dibutuhkan program-program yang sebetulnya mengarah ke Kampus Merdeka. Salah satunya program Kampus Merdeka yang memiliki semacam hibah, ya, itu adalah hibah kedai RKI ini, atau dikatakan sekarang hibahnya namanya matching fund. Matching fund. Nah, matching fund ini kan ada dua, ada kebutuhan budi yang sebelah kanan itu, ada kebutuhan di dunia pendidikan institusi di sini gitu. Nah, di kami di sini otomatis Kampus Merdeka membutuhkan matchingnya adalah sana. Makanya ini bisa sekalian langsung dijelasin harusnya soalnya. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan gitu. Jadi mungkin ini salah satu contoh. Banyak sekali teman-teman saya yang memang mendapatkan kedai RKI ini. Mereka membangun semacam virtual, kayak semacam pakai apa ya namanya? Lab virtual reality. Ya, virtual reality itu bekerjasama dengan dunia usaha, gitu ya, itu juga sama. Ada juga yang memang kemarin program digital, pojok digital, yang program kewirusan, Pak Dodo. Nah, itu bekerja sama dengan siapa? Itu dengan pemerintah daerah Sumedang. Jadi memang itu di situ ada semacam kolaborasi, dan di dalam situ ada siapa? Ada mahasiswa yang terlibat di sana. Nah, contohnya kalau nanti dilanjutkan lagi, ini Kampus Merdekanya gimana? Kita buka mata kuliah namanya Farmasi Informatika dan Manajemen Kewirusan, Pak Dodo. Nah, dua itu yang kita anggap bahwa bisa memfasilitasi Kampus Merdeka ini melalui apa? Melalui majalah Farmastika itu, Pak. Luar biasa ya. Jadi inovasi di dunia pendidikan ya ini juga terus ya berkembang, kemudian juga fasilitasinya juga disediakan oleh pemerintah. Sehingga ya sobat podcast FTF itu punya apa ya, sekarang punya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dunia pendidikan ini sudah berubah ya, sudah lebih maju, sudah inovatif, sudah terbuka, kolaboratif dan sebagainya, Pak Nasrul ya. Nah, harapan dari Pak Nasrul sendiri ya, ini karena Pak Nasrul juga selain apa menggagas dan juga terlibat dalam pengembangan di kedai RKI ini, harapan utama terhadap dunia pendidikan ya, terhadap mahasiswa dan terhadap negeri ini itu apa saja, Pak Nasrul? Silahkan mungkin bisa mengungkapkan idealisme Pak Nasrul di sini. Ini mengetes kayak di sidang. Jadi sebetulnya begini Pak, kita lanjut lagi yang tadi. Jadi dalam satu program ini itu semua terangkum dalam 8 IKU atau indikator kinerja utama tadi. Nah, IKU ini berkaitan dengan capaian dari universitas. Jadi si IKU ini sekarang kenapa sekarang kayak perguruan tinggi itu di ranking ada apa tingkatan ya. Nah, itu tuh berdasarkan capaian IKU tadi. Salah satunya yang ini tuh nanti akan masuk ke beberapa IKU seperti ada kerjasama atau apa saya lupa ya di 8 IKU itu. Intinya semua itu kegiatan proyek ini itu akan mensupport IKU tadi. Jadi harapan saya sih sederhana sebetulnya. Jadi kegiatan ini atau apa yang telah dilakukan yang ada sekarang ini dimanfaatkan oleh mahasiswa, oleh dosen, dan oleh civitas akademika nantinya, dan harapannya juga dunia usaha juga dimanfaatkan nanti di sini. Ujung-ujungnya nanti berimpact pada 8 IKU dan capaian nanti universitasnya nanti di sini bisa lebih berprestasi. Dan harapannya nanti ketika universitas lebih berprestasi, makanya kan ingin ke taraf yang lebih tinggi yaitu internasional. Nah, di internasional itulah yang nantinya harapannya kita nggak jadi apa ya, ya kita lebih globali nantinya gitu ya. Direkognisi global. Betul, rekognisi global itu ingin diharapkan dari program ini karena ada salah satu IKU juga ada di situ, rekognisi global itu. Jadi memungkinkan bahwa aktivitas kita ya, kemudian juga sumbangsih ataupun kegiatan-kegiatan kita itu kan direkognisi secara global ya, karena sekarang ini tidak hanya membangun negeri mungkin ya, sekarang itu membangun dunia yang lebih baik gitu kan ya Pak Nasrul ya. Mungkin ada satu hal lagi tadi
mahasiswa katanya bisa menggunakan ini. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa disampaikan ya oleh mahasiswa ini mungkin supaya nanti ada beberapa sobat podcast FTF yang juga tertarik. Nah, gimana Pak Nasrul? Teman-teman, saya bilang teman-teman aja ya. Jadi saya sobat ini teman gimana? Sobat teman apa ya? Nanti kita sesuatu yang memang bisa booming. Nanti kita lebih konsep lagi. Kita juga ini nggak bakal lama-lama karena saya nggak tahu ngeditnya gimana. Jadi sekarang mungkin ini terakhir ya Pak Dodo ya, pertanyaan terakhir nih. Jadi intinya tadi ya, kalau misalnya mahasiswa, ayolah manfaatkanlah ini. Semua ini fasilitasnya fasilitas high class lah. Jadi dari sisi mic segala macam. PC-nya juga kalau mau dilihat itu semua pakai Mac ya, itu Android TV dan segala macam ini sudah high class. Jadi manfaatkanlah, mari gunakan fasilitas yang ada ini, kemudian peliharalah gitu ya. Mudah-mudahan inovasi sangat penting karena kenapa? Melalui podcast ini kan nanti di sana secara publik ya. Artinya sekarang udah nggak zaman lagi kita kuliah hanya face to face 2 orang, stop di sana, memorinya ada 2 orang di sana. Sekarang itu memori dengan ada seperti ini udah semua orang udah bisa melihat. Oh ya, saya lupa ini ada kelas hibrid nih Pak Nasrul. Ini perlu ya karena apa sih Unpad kan nanti arahnya ke hibrid kelas ya, kemudian keuntungannya, keunggulannya itu apa? Sedikit saja Pak Nasrul mungkin ceritakan. Jadi kemana-mana cerita apa aja gitu. Tadi ada satu pertanyaan tadi. Soalnya ini, yang saya lihat ini ya itu yang ditanya dulu. Ya udah ini terakhir ya Pak Nasrul. Supaya nanti kita podcast kali ini. Oh mungkin nanti kita simpan juga ya. Nanti. Jadi ada clue ya untuk berikutnya tentang hibrid dan tentang mini studio ya. Pokoknya tentang ruang ini dulu sebelum nanti kita bicara tentang farmasi ya, tentang kreativitas di bidang farmasi ya, karir dan sebagainya. Gitu ya mungkin Pak Nasrul ya. Kalau panjang-panjang durasinya nanti nggak mau lihat. Kita pendek aja dulu nih yang pertama ini ya. Kita lihat nanti di episode berikutnya saja Pak Dodo. Silakan nanti bisa berinteraksi ya. Tulis di komentar. Nanti apa yang konten apa saja yang mungkin kita sampaikan. Kan suka ada Pak pengen bahas tentang apa, undang siapa, mungkin gitu ya. Nanti betul, betul. Kita coba. Nanti saya upload ini di akunnya FF Unpad juga ya. Sama mungkin di akun Nazrul Fem juga nanti bisa. Jangan lupa ikuti juga nih majalah Farmaseutika. Sudah punya Android-nya, sudah punya iOS-nya, sudah punya versi semua lengkap. Baik para sobat podcast FTF dimanapun berada, itu tadi kita secara spontan mencoba podcast ini ya tanpa konsep, tapi tadi sangat menarik ya, sangat menginspirasi juga tadi dari Pak Nasrul. Semoga bisa bermanfaat dan kita tutup saja podcast hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.